lagi, Allah aneh-aneh. Iya cuy. Gue like yang banyak lagi. Harusnya Kenapa? Banyak. Padahal cuma like doang, nggak banyak istilah-istilah aneh. Iya. P2 P3 itu banyak istilah-istilah itu yang asing banget. Terus paham. Ada itu ya. Matiin dulu cuy. Siapa tuh? Bu. Gak tahu. Alda. Ayo, deh ya. Tahu ini kan yang lain. Oke, kayaknya ada suaranya sih. Kak, gimana cara menyimpan foto ini? Kak, tolong dulu. wow, tembus Kayaknya 30. Cek, Ayo. cek. 30 orang. Yeay. Dimas. Sorry. Nggak sih? Medan suaranya. Siapa lagi yang Medan di sini? Banget, Ona. Sari. Sari. Itu adiknya Sali. Fitnah. Adekmu Tasar. Iya. Sorry. Deh, ada Sali pergi ke laut aja deh. Lucu banget bentak-bentaknya. Lagi marah tah. Tahu nggak dia lagi main face app gitu. Ayolah. Biar ke kemalaman. Mau tidur, mau istirahat. Anjir, Ditanya kecapean baca. belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cepet kan, Nge? BPHTB. Istirahat dulu, capek. Semangat Udah, banget. ini lebih gampang. Jos. Harusnya sih cepat. Materinya banyak lah. Ini 10 menit bisa lah ya. Diding Iya. sih. Ayo. 10 menit kelar ya. Ayo, BPHTB. Jadi BPHTB ini dia itu pajak atas hak. BPHTB ini jadi dia itu pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi perolehan hak atas tanah atau bangunan jadi itu suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh OP atau badan. Nah, jadi bisa dua nih, bisa OP atau badan. Dan PHTB ini dulunya itu dia itu pajak putih, tapi sekarang udah berganti. Kalau nggak salah karena adanya undang-undang yang sama kayak tadi itu loh, undang-undang PDRD, pajak daerah dan retribusi daerah. Makanya dia jadi pajak. Tadinya itu pusat sama, semua itu pajak di pusat tadinya. Nah, yang dikatakan dengan perolehan hak ini apa? Jadi yang dikatakan dengan perolehan hak ini itu ada dua sifatnya, ada dua. Ada yang dikatakan dengan pemindahan hak. Ada yang dikatakan dengan perolehan hak baru. Nah, yang dikatakan dengan pemindahan hak ya. Ini dulu deh, nggak tahu pemindahan hak kan apa ya. Perolehan hak baru ini ada dua. Ada yang saya pakai teks. Kelanjutan dari pelepasan hak. Ada kelanjutan dari pelepasan hak dan ada juga di luar pelepasan hak. Nah, kelanjutan dari pelepasan hak ini apa? Jadi dia itu contohnya itu apa ya? Masyarakat gitu loh. Jadi maksudnya gini loh, dari orang lain terus dilepas haknya dikasih ke pemerintah atau pemerintah belilah gitu lah ya ibaratnya. Nah, dari pemerintah itu bisa ngasih ke gitu. Jadi kelanjutan dari pelepasan hak. Karena di awalnya udah dilepas nih sama orang lain. Nah, terus ke pemerintah. Nah, lanjutan maksudnya itu. Jadi dari pemerintah ngelanjutin lagi ke masyarakat gitu. Itu kelanjutan macet. Cek. Macet nggak? Enggak. Coba deh. Coba. Bentar, matiin wifi dulu di HP dulu. Jadi gitu ya, untuk perolehan hak baru itu dia tuh kelanjutan dari pelepasan hak itu jadi gitu. Jadi pertamanya itu haknya udah dilepas
Nah, terus dipelajari ke orang lain. Itu jadi kelanjutan dari pelepasan hak yang awal ke orang lain. Nah, terus yang kedua ini di luar pelepasan hak. Di luar pelepasan hak ini ya biasa lah ya, dari orang yang satu ke orang lain, udah langsung gitu. Kalau pemindahan hak ini tuh contohnya itu kayak apa ya ini ya. Nih, kita bikin nih. Pemindahan hak ya, pemindahan hak. Pemindahan hak ini kayak gini contohnya. Nih, ini misalnya ini sertifikat nih. Ya, ini sertifikat apalah tanah lah itu atau apalah ya. Jadi misal ada tanah nih. Tanah itu milik bersama gitu loh. Satu tanah itu milik sama-sama milik sekelompok orang gitu loh. Nah, terus mereka tuh pengen mecah nih menjadi ya sesuai jumlahnya orang itu berapa yang memiliki tanah itu. Misal menjadi 6 gitu loh. Nah, ini pemindahan hak. Jadi nggak memperoleh hak baru kan. Ini cuma dipindah aja haknya. Dari yang tadi milik bersama jadi milik masing-masing. Gitu. Itu yang dikatakan dengan pemindahan hak di sini. Ini tuh terutang BPHTB gitu, keduanya ini. Perolehan hak baru dan pemindahan hak. Kalau Bea Materai besok itu nggak ada hitung-hitungan sih. Dia itu paham kasus. Nah, aku bikin soal cuma satu. Karena tidak menemukan soal-soal. Karena yang tahun lalu itu dia itu nggak ada Bea Materai loh di UTS-nya. Dia cuma sampai ini. Sampai PBB. Nah, ayo lanjut. Yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas timbal balik. Nggak tahu itu asas timbal balik apa. Mungkin kayak saling menguntungkan gitu atau apalah itu ya. Terus 2, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan untuk pembangunan kepentingan umum. Jadi untuk kepentingan umum itu nggak dikenain BPHTB, Badan Perwakilan Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri. Nah, terus ini OP atau badan karena konversi hak atau perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Oh, ini tuh mungkin konversi hak ini kayak gini ya. Konversi hak ya. Konversi hak. Oh iya. Jadi konversi hak itu contohnya itu kayak apa ya? Dari misalnya awal-awalnya itu dia itu cuma hak guna bangunan gitu. Terus di-upgrade menjadi hak nih. Kalau dulu itu kan belum ada sertifikat gitu kan kalau tanah kan. Nah, itu di-upgrade tuh jadi HM gitu. Itu konversi hak gitu. Dulu tuh belum ada sertifikat kan. Nah, terus dikonversi supaya lebih jelas itunya yang pemilikannya segala macam jadi SHM, sertifikat hak milik. Itu berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria gitu. PIH banget. Nah, terus ini misalnya ini jadi belum sertif menjadi SHM, sertifikat hak milik ya. Nah, terus ini perbuatan hukum lain itu contohnya kayak apa ya, saya pikirkan. Perbuatan hukum lain itu kayak misalnya kayak perpanjangan aja. Perpanjangan hak guna bangunan. Nah, kan hak guna bangunan itu kan ada masanya kan. Ada masa waktunya berlakunya berapa tahun? Aku nggak tahu sih. 5 tahun mungkin atau berapa, nggak tahu. Nah, dia itu ada masa berlakunya. Nah, perpanjangan HGB itu disebut dengan perbuatan hukum lain. Dan tidak adanya perubahan nama kan. Nah, dia itu cuma perpanjangan kan tadi kan. Misalnya perpanjangan HGB. Nah, gitu. Perpanjangan HGB ini kan nggak ada perubahan nama kan. Dia cuma memperpanjang masa waktunya aja. Kayak SIM lah gitu. Nah, terus BPHTB terhutang itu maksudnya ini tarifnya itu maksimal 5% ya. Tergantung nanti seperti apa di sana masing-masing. Nah, terus nilai NPOP itu apa ya? Nilai NPOP, nilai pokok objek Nilai pajak. perolehan objek. Nah, perolehan objek pajak, ya betul. Nilai perolehan objek pajak. Harus ada kalau tadi kan di PBB kan NJOP kan, nilai jual objek pajak. Nah, itu nilai perolehan objek pajak ya, karena bea itu apa sih namanya? Pajaknya itu dikenakan ketika memperoleh hak. Nah,
sama nih NPOP itu sama kayak halnya kayak seperti NJOP lah tadi kalau misalnya di PBB dikurangi NPOP TKP. Nah, NPOP TKP ini juga sama, dia itu sama kayak PTKP, sama kayak NJOP TKP. Intinya dia itu sebagai pengurang supaya pajaknya itu enggak terlalu gede banget. Dan itu NPOP ini kan ini dasar pengenaan BPHTB kan. Nanti dasar pengenaannya itu dikurangin sama NPOP TKP. Nah, nanti itulah dasar pengenaan BPHTB yang baru, nanti tinggal dikaliin sama tarif. Yang dimana tarifnya itu maksimal itu nanti 5%. Dan ini tak clear dulu. Nah, sekarang mengenai NPOP. Nilai perolehan objek pajak. NPOP NPOP-nya ini ya nilai perolehan objek pajak itu ketika ketika dari hasil tukar menukar, ketika hibah, ketika didapat dari hibah wasiat, ketika dapat dari waris, ketika dapat dari ini semua nih hadiah nih inilah ya. Itu tuh NPOP-nya ya. Nilai perolehan objek pajaknya itu sebesar ini. Sebesar nilai pasarnya berapa. Gitu. Nah, terus selanjutnya NPOP yang lain ini ada lagi NPOP-nya ini ketika misalnya dia didapat dari jual beli, maka nilai perolehan objek pajaknya itu sebesar harga transaksi. Nah, terus kalau misalnya dia didapat dari lelang ini ya, maka NPOP-nya juga transaksi dalam risalah lelang. Oh ya, buat yang lelang ini ada pengecualian ya. Pengecualiannya enggak, bukan di lelang sih, nanti di bawah sih, di NJOP. Tapi terkait sama lelang juga sih. Nih, jika NPOP tidak diketahui, nih misalnya NPOP-nya di sana nggak ada disoalkan, atau lebih NPOP-nya itu lebih kecil daripada nih NJOP PBB. Jadi NPOP OP lebih kecil daripada NJOP. Maka kita pakainya itu nilai NJOP-nya, NJOP PBB. Jadi NPOP-nya itu sama dengan NJOP PBB. Misalnya NPOP-nya itu atas perolehan kita itu misal 1 juta. Nah, NJOP-nya itu 2 juta. Nah, maka dari itu NPOP-nya dasar pengenaan pajak kita itu pakai yang angka 2 juta itu tadi. Nah, tapi ada pengecualian nih. Ada pengecualian di sini nih. Di sini ya. Kecuali untuk transaksi lelang. Nah, kalau transaksi lelang ya, walaupun NJOP-nya lebih besar daripada NPOP, ya. Jadi NPOP-nya itu kan tadi lelang itu apa? Dia ini kan harga transaksi dalam risalah lelang kan, NPOP-nya kan. Nah, pengecualian untuk lelang itu dia itu tetap pakai ini, tetap pakai risalah lelang, pakai nilai yang ada di risalah lelang berapa? Walaupun NJOP PBB-nya itu lebih besar dibanding NPOP-nya, dibanding harga yang tercantum dalam ini nih, risalah lelang. Tapi kita tetap pakai ini, tetap pakai yang ada di risalah lelang. Walaupun NJOP PBB-nya lebih besar daripada ini. Pengecualian untuk transaksi lelang aja ya. Gitu. Ada mau ditanya nggak? Sambil geser-geser ke bawah. NPOP sama risalah lelang tuh sama? Beda tah? Ya, harga transaksi NPOP. Jadi NPOP itu ditetapkan itu Apa sih sesuai risalah ini, lelang? sesuai pokoknya nggak tahu juga risalah lelang apa. Mungkin harga lelang gitu loh. Misalnya kayak lelang kan kita Harga kayak kesepakatan ngebit lelang. gitu sih, ngebit dari harga sekian nanti mungkin diambil. Iya. Mungkin nanti diambil yang paling tinggi gitu kan. Nah, itu yang jadi pemenang. Nah, itulah harga risalah lelang itu gitu. Nah, yang ini maksudnya Sebentar. apa? NPOP NPOP kepanjangannya itu apa? sama Lupa. dengan risalah lelang. Oke. Nilai perolehan objek pajak. Iya. Ini tuh NPOP. Harga transaksi ini tuh NPOP. Jadi ketika transaksinya jual beli nih, jual beli barang gitu misal, jual beli barang, jual beli tanah, gitu. Nah, maka NPOP-nya itu sebesar harga transaksinya berapa.
Nah, terus kalau misalnya dia didapat dari lelang, NPOP-nya itu ya sebesar ini. Harga transaksi dalam risalah lelang. Itu. Terus kalau misalnya transaksi-transaksi ini tukar menukar, hibah, wasiat, segala macam, ini, nah maka NPOP-nya itu sebesar nilai pasarnya berapa. Oke. 36. Dikit lagi satu kelas. NPOP TKP. Nah, NPOP TKP ini itu yang tadi ya. Dia itu sama kayak NJOP TKP. Sama kayak PTKP. Dia itu sebagai pengurang lah. Pengurang daripada dasar pengenaan pajak kita. Dasar pengenaan pajak kalau di BPHTB itu kan NPOP kan. Nah, nanti dikurangin sama NPOP TKP. Supaya pajaknya itu nggak terlalu besar banget. Itu nanti habis itu dikaliin tarif. Nah, NPOP TKP-nya ini selain waris atau wasiat, ya, dia itu paling rendah 60 juta. Kalau apa sih namanya, haknya itu didapat karena waris atau hibah wasiat, alhamdulillah, dia itu di paling rendah itu 300 juta. Itu udah, ini cuma ketentuan aja yang diterima OP dalam hubungan keluarga dalam garis keturunan dan lain-lain. Ya tuh, ketika didapat selain dari waris itu paling rendah 60 juta, ketika didapat karena waris atau wasiat itu 300 juta. Alhamdulillah. Udah 10 menit selesai kan? Kan selesai loh, dikit lagi nggak sih? Ya, betul, nggak salah kan? Anjay. Nah, ya intinya itu ya, apa? Nah, terus saat utangnya kapan? Nah, saat utangnya itu beda-beda. Saat utangnya itu ini beda-beda. Itu tergantung kita itu cara dapetnya itu kayak gimana. Kalau misalnya kita dapat dari putusan hakim, kita dapat dari lelang, kita dapat dari waris, kita dapat dari pembelian baru, dari selain ini, maka terutangnya itu selain waris, pembelian baru, putusan hakim dan lelang, maka terutangnya itu ya bisa ditagih PBB itu ketika tanggal ditandatanganinya akta. Nah, kalau didapat karena putusan hakim, haknya itu tadi itu ya sesuai tanggal putusan mana. Nah, kalau didapat karena lelang, berarti tanggal penunjukan pemenang lelang. Kalau didapat dari waris, itu tanggal pendaftaran ke kantor pertanahan. Kantor pertanahan ini BPN ya, Badan Pertanahan Nasional. Kemarin disuruh buat surat itu salah. Badan Pertanahan Nasional, BPN. Kalau dapat dari waris. Nah, kalau dapat dari pemberian hak baru, maka tanggal terbit JK itu apa? Tulis JK. Jangka waktu pemberian hak. Jangka waktu apa ya? Bisa apa sih? Tanggal terbit. Itu SK SK apa nggak sih? JK? Surat SK kuasa pemberian nggak hak sih? enggak sih? JK sih. SK. Kok JK? SK nggak sih? Dan ini SK. Mau JK apa? Tempat terutangnya itu di mana? Nanti dia itu kan pajak daerah kan. Ya udah, berarti di wilayah kabupaten atau kota atau provinsi yang meliputi letak tanah dan bangunan. Jadi misalnya objeknya ada di Bogor ya, terutangnya di Bogor gitu. Objeknya ada di Ciledug ya, terutangnya di Ciledug gitu. Ya gitu, udah selesai. 13 menit. Ya, langsung soalnya. Entar sebentar mau pipis dulu. Gitu dulu gitu. Ini panggil pipis. Nge. Iya, pipis. Lo kok tahu Dimas? Ih, serem. Aku bisa merasakan. Hey. Dim, Dalam jelasin lagi NPO PTKP. Jadi apa maksudnya? Oh tadi Cak, iya. Tadi nggak fokus ya NPO PTKP. Ayo Dim. Ayo, buru dia. NPO PTKP itu berarti itu untuk mengurangi yang tadi biar pajaknya nggak terlalu gede. Nah, itu ada 2 jenis. Kalau misalkan dia selain waris atau hibah wasiat, nanti itu paling rendah 60
juta, berarti bisa lelang nggak sih? Kayak bisa lelang, bisa dan lain-lain. Udah di luar waris dan dibahas wasiat itu paling rendah 60 juta. Pengurangnya. Terus kalau Misalkan paling rendah 60 juta nanti, jadi kan rumusnya tadi tarif dikali NPOP dikurangi NPOP TKP kan. Nah, nanti misalkan NPOP-nya 80 juta, NPOP TKP-nya 60 juta, jadi 20 juta kali tarifnya. Tarifnya tadi 5%, 5% kali 20 juta gitu. 5% dari mana? 5% tarifnya itu sih maksimal 5%. Di ini atasnya. Oh, ketentuan dah 5%. Iya, itu di catatannya Pange ada tuh. BPHTB terutang tuh ini. Maksimal persen. Kok bisa nurunin? Kok bisa gerak sih? Ih, Pange. Bisa gerakin dari kamar mandi loh, hebat banget. Serem banget. Udah selesai dari tadi loh. Ternyata ada Pange, maaf Nge. Bang, emang tarifnya itu maksimal 5% atau pas 5%? Maksimal. Berarti bisa 1%? Bisa. Kalau dia akan menetapkan gitu bisa. Kok di PPT 5% doang? Berarti 5% ya? Nah, tentuannya dari mana sih? Kalau dia 1% dan 2% atau berapa? Apa ditetapin di soal? Bang, nanya. Nanya itu apa? Yang itu BPHTB terutang tuh di PPT kayaknya tuh slide berapa ya? 60-an apa ya? Itu tuh ada 5% kali 50%-nya juga. Itu tuh apa sih? Atau itu aturan lama atau apa? Aku juga nggak tahu sih. Tapi seingat aku tuh ada. Iya, slide 60. Yang ada di kali setengahnya, Pin. 50%-nya itu. Oh, iya. Itu apa sih? Itu suara Alvina barunya ada. Kok beda sih? Pin? Suara mungkin. Hah? Emang iya? Nah, gimana kabarnya di Mas Surya Asyari, Pin? Aduh. Tuh, di samping rumah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maafin. Intentir, maaf. Yang mana, Pin? Ini ya? Berapa ya? Slide 60. Berapa ya? 62? 67? Yang mana, Pin? Ini 65. Mana? Nggak gerak. 62. Ini 50%. Nggak gerak loh. PPT-nya. Ini. Nah. Iya, itu apa tuh? Saya sebentar. Gue dapat hibah dari pasarnya 1,5. Gue cuma dapat NPOP TKP. Dari atas coba. Sebesar 50 juta. Berarti gue harus bayar BPHTB. Tunggu deh, ini slide 64 ya. BPHTB-nya 50%. Oh ya, lupa. Apa itu? Apaan aturan lama? Tahu. Oh, tadi kayak baca itu deh. Oh, enggak, itu buat BUMN. Oh. Enggak, tunggu. Enggak, nanti belum. Oh, belum. Tadi kata Ayu, tarifnya itu 5%. Kita cek dulu coba. Yang dari yang aku pelajarin itu maksimum 5%. Soalnya biasanya pajak daerah itu tergantung daerah masing-masing. Iya. Pajak daerah. Bukan iya, Nge, kalau misalkan kan kalau Jabodetabek itu 300 juta. Kalau misalkan yang itu loh, Nge, aku lihat soal di internet kan disuruh Pak Gede gitu kan nyari soal di internet. Ya kan? Iya. Jadi kayak Tangerang, Bekasi, Bogor itu 300 juta, tapi untuk Jakarta itu beda gitu loh, Nge. Aku nggak tahu tapi itu ketentuannya di mana. Itu apa? Itu NPOPTK nggak? Iya. Udah. Apa sih itu? NPOPTKP. NPOPTKP, iya. Untuk warisan. Untuk warisan. Iya. Jadi kayak beda-beda per kota-kotanya gitu. Ini pelajaran apa BTW? Bahasa Arab. Aduh. Kita kenapa belajar ini sih? Enggak, aku tuh serius. Pelajaran kita tuh kebalik-kebalik. Ada praktik ini, praktik itu. Pendapatan ini pelajaran apa BTW? Benda talent.
Dedi. PIH. Bapaknya Dimas. Bapaknya aku semua ya. Kamu anak siapa sih, Div? Ini Nggak tahu. doang ya, nanti aku cek lagi. Nanti jaga aku cek ya. Alda diem, ayo kita latihan Di soal. sini tuh ya bener tadi 5% doang targetnya. Kalau kalau Iya. Ya, Pang emang hilang. Hilang. Kenapa kita ribut banget ya? Ini ada orang lain loh guys, dari kelas lain. mungkin aku baca tuh kayak salah pemahaman gitu ya. Nanti cek lagi di peraturannya. Oke. Nanti ya di akhir aja, yang penting dapat konsepnya dulu ya. Oke. Buat ngejar nih lu. Ini kalau yang 50% ini aku tahu sih. Tapi setahu aku bukan waris sama hibah wasiat. Nanti kita buka PPN juga. Kalau BUMN ya, kalau misalnya BUMN, jadi ada BUMN dia memperoleh hak pengelolaan atas tanah. Nah itu kalau BUMN kena BUMN ya, karena dia BUMN, maka dia dikalikan 50%, artinya lebih kecil kan pajaknya kan, gitu. Tapi itu yang aku tahu tentang BUMN. Kalau ini aku kurang tahu. Dan jawabnya 500 juta. Coba deh. NTB 50% ini karena apa sih? Karena telat atau apa ya? Enggak mungkin telat. Masa telat lebih rendah sih? Enggak jelas banget. NJOP-nya 600 juta. Coba deh baca ceritanya. Sebentar. Ini bangunan udah gue beli berapa BHTB-nya? Udah kan? Gue beli dengan harga 500 juta. Tapi di SPPT PBB NJOP-nya 600 juta. Nah ini nih. Dia beli 500 juta kan? Nah tapi NJOP-nya ya di surat pernyataan pajak terutang ya. Surat pemberitahuan pajak terutang di PBB ini tuh 600 juta. Maka dari itu kayak NJOP-nya itu yang ini sesuai sama PBB karena yang di PBB itu ketika NPOP-nya itu lebih kecil. Ini kan NPOP-nya kan. NPOP-nya kalau misalnya jual itu ya sesuai nilai perolehannya berapa. Nah, makanya di sini pakai juta gitu. Nah, terus selanjutnya di NJOP SPPT NJOP-nya itu 900 juta. Nah ini nih, dia ngejual 800 juta, NJOP-nya 900 juta. Berarti yang NJP, kan NPOP-nya ini kan 800 juta kan. Karena NPOP-nya lebih kecil, maka kita pakai harga yang NJOP. Jadi NPOP-nya itu sama dengan NJOP. Wele kalau NPOP ETKP-nya 50 juta, gue mesti bayar 5% dikali, nah ini kan. Nah ini BPHTB-nya dia nih. Betul kan? Kalau NPOP TKP-nya 50 juta. Dan terus BPHTB karena waris dan hibah wasiat diatur dengan PP 111 2000 tanggal sekian ke BPHTB saat utang pajak sejak mendata. Kok BPHTB-nya 50% ya? Kenapa ya? Masih mikir loh. Mat babe gue udah wafat nih. Gue dapat tanah nih. Kok seneng nih? Bodoh. 500 juta. Kalau segera daftar ke kantor pertanahan, lu kena BPHTB 5% karena jadi kalau dia langsung cepet-cepet didaftarin ke kantor BPHTB, dia itu bakal kena lebih 50 setengahnya ya. Tapi masih nggak tahu sih nih gimana sih aturannya. BPHTB 0%. Nanti ada nih dulu ke soal lu ya. Nanti gue baca peraturannya. Mana soalnya? BPHTB itu ada di
Jadi yang masih jadi masalah di rumusnya kan. Di rumusnya doang masalahnya. Sisanya aman kan, betul semua. Ayo, di yang nomor 7. Nomor 7 WPHTB. Jadi tanggal 5 Agustus, Bapak A membeli sebidang tanah dari Tuan X yang berlokasi di Jakarta Selatan. Seharga 100 juta. Ini dikecilin aja ya. Ih, gak guna juga dikecilin. Nah, jadi dia ini beli ya, membeli. Berarti apa? NP. Lepas-lepasan mulu. NPO-nya itu berarti yang tadi masih soal kenapa ini? NPOP-nya karena dia ini kan dia dapat dari mana? Dari membeli kan. Berarti NPOP-nya itu sebesar apa? Sebesar harga jualnya kan. Nih, harga jual, harga perolehannya. Nih, dia dapat dari jual beli, maka NPOP-nya itu sebesar harga transaksinya. Nah, berarti di sini NPOP-nya itu NPOP itu sama kan 10M. 10M. Nah, terus lanjut lagi. Dari Tuan X yang berlokasi di Jakarta Selatan, sehingga seharga 10M. Dan NJOP atas tanah tersebut. Nah, ini ada NJOP-nya nih. NJOP-nya itu 12,25. Nah, tadi apa? Ketika NPOP-nya lebih kecil, ini kan lebih kecil kan, dibanding NJOP-nya, maka NPOP-nya itu sama dengan P. Jadi, NPOP-nya 12,25 M. Nah, gitu. Buat dasar pengenaan pajaknya ya. Tapi ketika misalnya NPOP asli dia, harga transaksinya dia itu udah lebih besar dibanding NJOP-nya, maka kita tetap pakai harga transaksinya sesuai ketentuan gitu. Nah, selanjutnya diketahui NPOP TKP sebesar 60 juta. Nah, ini NPOP TKP-nya 60 juta dan tarifnya sebesar 5% ya. Ini banyak 5% sih, kayaknya fix 5% deh. Kayaknya aku salah baca. Coba deh. 8 itu juga 5%. 9 5%. Ya 5% semua. Kayaknya 5% deh. Coba yang di soal S itu 5%. Tarifnya 5% deh. Ya 5%. Mungkin aku salah baca. Nanti kita cek lagi. Nah, tarifnya itu sebesar 5%. Nah, hitung BPHTB terutang. Nah, BPHTB terutangnya berarti berapa? Ini tarifnya 5% kan? Berarti BPHTB terutangnya 5% dikali sama NPOP-nya berapa? 12,25 M dikurangi NPOP TKP-nya 60 juta ya. Udah, ini hasilnya nanti dapat berapa sama dengan hitung sendiri aja ya. Ini. Nah, terus yang selanjutnya itu kapan terutang dan di mana terutangnya. Nah, kalau kapan terutangnya, kita lihat lagi nih, dia itu atas pembelian ya. Lihat di catatan. Atas pembelian berarti mana? Atas pembelian ya. Terutangnya kapan? Nah, ini. Pembelian hak baru, waris, lelang, putusan hakim. Nah, nih kita berarti yang nomor 1 kan. Selain waris dan pemberian hak baru, yaitu tanggal ditandatanganinya akta ya. Nah, tanggal ditandatanganinya akta itu berapa? Ini selain waris, pemberian hak baru, putusan hakim dan lelang ya. Itu tanggal ditandatanganinya akta. Nah, tanggal ditandatanganinya akta itu tanggal berapa? Di sini. Tanggal 5 Agustus Bapak A membeli kan nih. Berarti tanggal 5 Agustus. Kapan
5 Agustus 2016. Terutangnya mana? Di sini. Cek. Masuk kok. Terutangnya di mana? Terutangnya di catatan mana? Tempat terutangnya. Ya ada nih. Tempat terutangnya itu di wilayah kabupaten atau kota atau provinsi yang meliputi letak tanah dan bangunan. Nah, berarti sesuai objeknya kan? Tempat itu sesuai. Nah, ini objek itu di mana? Ada di ini, ada di Jaksel. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak tadi? Ada nggak? Udah tulis, makanya bilang lagi. Pemkot apa Pemda? Apa? Itu berarti Pemkot apa Pemda yang dapat? Ini berlokasi di Jakarta Selatan. Di sini Jaksel sih, Jaksel berarti Pemda nggak sih? Kota, Pemkot. Ya nggak? Dia itu kan tadi apa? Terutangnya itu di mana? Kota, kabupaten atau provinsi yang meliputi letak tanah dan bangunan, berarti kabupaten. Enggak. Jadi kalau nggak salah sifatnya dari stop pajak itu, dari yang PBBP 2 itu kan daerah juga kan. Yang PBBP 2 itu dia itu daerah juga kan. Nah, PBBP 2 itu jadi dia itu sistemnya itu kayak apa ya? BPHTB ini juga dia itu sistemnya di store ke kas negara dulu, nanti daerah itu dapat bagiannya masing-masing. Gitu. Itu sebesar 80%. Jadi 20% buat pusat, kalau nggak salah gitu ya. 20% buat pusat, nanti 80%-nya buat daerahnya gitu. Berarti kalau di sini ini kan Jaksel ini kabupaten kota ya. Kota kan, bukan provinsi. Iya, kota. Berarti dia nanti dapat nih kabupaten atau kota. Ada lagi nggak? BPHTB terutangnya kita pakai NPOP-nya yang ini ya, 12.500, 12.250, 12M. Nah, terus kapan terutang itu sesuai tanggal ditandatangani akta, yaitu tanggal 5 Agustus. Terus di mana terutangnya di Jaksel, sesuai letak objek pajaknya itu ada di mana. Gitu. Nah, lanjut lagi ke nomor 8. 8. Bentar, Nge. 8. Apa? Apa aja? Kita pakai NPOP sesuai dengan NPOP-nya kapan? Lupa. Sesuai dengan NPOP-nya. Nah, tadi kan NPOP ini kan gini ya. NPOP itu ya udah, kalau misalnya dia transaksinya tukar menukar, hibah dan segala macam, itu pakai nilai pasarnya, NPOP-nya. Nah, kalau misalnya dia itu transaksinya jual beli, sesuai harga transaksinya berapa. Kalau misalnya lelang, itu sesuai risalah lelangnya berapa. Nah, tadi kan kasusnya kan yang ini nih. Tadi tuh kasusnya NPOP-nya itu, tadi kan ini kan harga transaksinya kan. NPOP-nya itu, dia itu lebih kecil dibanding sama NJOP PBB-nya. Maka dari itu kita pakai ini, NPOP sama dengan NJOP PBB. Kita pakai yang NJOP PBB-nya, yang paling gede. Tapi itu tetap itu NPOP. Jadi NPOP-nya itu disamain sama NJOP PBB. Gitu, paham gak aja? Terus kita pakai NPOP itu tetap NPOP itu di saat apa? Di saat NPOP-nya itu lebih besar daripada NJOP. Udah, gitu dong. Udah, gitu doang. Ya Kan udah. NJOP-nya nih, NJOP-nya segini kan, lebih gede kan, dibanding Yeah. NPOP-nya kan. Maka dari itu kita NPOP-nya itu sama dengan NJOP. Nah, kalau ini dibalik, ya udah kita tetap pakai NPOP yang biasa, yang umumnya. Maksudnya nggak ditentuin dari kayak transaksi apa gitu, nggak? Enggak. Yang penting NPOP-nya aja. NPOP-nya kalau misalnya dari tadi itu dari lelang itu sesuai risalah lelang. Kalau misalnya waris segala macam itu sesuai nilai pasarnya. Terus kalau yang tadi jual beli itu sesuai soal nomor nilai 8 tuh.
lebih gede. Di zoom biar gede. Nah, zoom lagi ya. Oke, 50. Nah, biar gede. kan kita bisa nge-zoom Tanggal nih. 14 April, Amir menerima warisan dari orang tuanya berupa rumah dengan harga pasar 1,3. Nah, dan NJOP-nya. Nah, ini NJOP-nya nih. NJOP-nya lebih kecil nih. Ya. Nah, Dan tahun 2016 sebesar, oh jadi NJOP-nya ada dua. Ini gimana nih? NJOP-nya ada dua. Ada yang tahun 2015 sama tahun 2016. Nah, pakai yang mana? Lihat dulu transaksinya. Ini transaksi apa? 2015. warisan. Warisan. Nah, kalau warisan itu berarti NPOP-nya itu pakai apa? Pakai nilai Nggak tahu. transaksi, nilai pasar, atau nilai apalah itu tadi? Warisan nilai pasar. Nilai pasar. Nilai pasar kan? Nah, nilai pasar. Nah, terus terutangnya itu pas kapan kalau misalnya warisan? Ya Allah. Terutangnya Tadi pas catatan. tanggal pendaftaran ke kantor pertanahan. Anjay. Ya, apa loh? Nah, didaftarin ke kantor pertanahannya kapan? Di sini, ini kan? Pas Didaftarkan ya. di BPN tanggal 12 Agustus kan? Oh iya, 2016. Oh Nah, iya. berarti 2016. Nah, berarti kita ngebandinginnya bukan sama NJOP yang tahun 2015. Kan harga pasar kan sesuai kan, NPOP-nya kan. Nah, kita ngebandingin sama yang 2016 nih, NJOP-nya. Karena terutangnya tahun 2016, bukan tahun 2015. Gitu. Jadi yang ini nggak kepake sih kalau di sini. Paham nggak? Paham kan? Paham. Karena dia terutangnya 2016, berarti kita bandingin sama yang tahun 2016. NPOP-nya. Nah, ini NPOP-nya lebih kecil apa lebih gede dari NJOP? Lebih kecil kan? Maka dari itu NPOP-nya itu sama dengan NJOP. NJOP. Berarti BPHTB terutang. Oh iya, BPHTB nih, aku barusan ngecek lagi. Jadi tarifnya itu 5%. 5% dikali sama DPP-nya itu NPOP-nya 1,4 M dikurangi sama NPOP TKP. Ada nggak di sini? Nggak ada. Waris itu berapa sih NPOP TKP-nya? Alhamdulillah. Waris itu berapa? NPOP TKP-nya? 300 ya minimum ya? Udah berarti 300 ini. Asumsi aja lah 300 kalau misalnya nggak ada gitu. 300 juta. Nah, nanti ini ketemu hasilnya berapa? Hitung aja. Nah, terus Kapan? kapan terutang dan di mana terutang? Kapan terutangnya? Terutangnya tadi kapan? Pas 12 Agustus. Nah, 12 Agustus 17 Saat Agustus didaftarkan tahun di BPN. 45. Nah, terus di mana? Di mana terutangnya? Objeknya ada di mana? Nggak di pasar. Nggak ada. Nggak ada tulisannya. Nggak ada ya. Udah nggak lengkap ini. Intinya terutangnya itu tempat di mana objek itu berada ya. Iya. Nah gitu. Di mana terutangnya itu kita nulisnya pakai Pemkot apa cuma nama kota aja? Nama kotanya ya terutangnya di mana? Oh. Di daerah mana ya? Di Bogor, di mana gitu lah pokoknya. Ya enggak ada ya. Kok nggak ada sih? Nggak ada. Udah nggak apa-apa lah. Tele. Ses dulu ya, Ses. PPN tempatnya di mana? PPN Jakarta, berarti di Jakarta, nggak tahu di ngawur. BPN ada di semua daerah nggak sih? Oh, ada. Ada lah. Penempatan BPN. Ada lah. Jogja. Ini. Siapa tadi? Ini tuh udah dijawab. Ini tuh udah dijawab loh. Maka BPHTB terhutang adalah sebagai berikut ya udah. Ini udah dijawab nih. BPHTB terhutang adalah sebagai berikut 1 miliar sekian. Salah bikin. Ini boleh copas dari PPT kalau yang ini. Oh, nggak paham. Udah lah ya. Aman ya BPHTB ya. Hah? Nggak paham. Ini tuh udah jawab nih. Maka BPHTB terhutang adalah sebagai berikut. Ini jawabannya. Hah? Oh, ini jawaban bentuk kata-kata ya. Ya ini itu coba dari PPT, ternyata udah jawab. Kok belum? Aku coba saya. Maka BPHT dulu 1 miliar. Ini jawabannya nih.
Soalnya mana kok tiba-tiba angka semua jawabannya? Jawabannya. Kalau BUMN 50%. Ini suatu BUMN memperoleh hak pengelolaan atas tanah. Iya, kalau Oh, BUMN 60% dia. Nah kan, Yang Oh, udah lu miliar tuh. cuma ini. Karena BUMN dikalikan 50%. Ya, dia Apa setengahnya sih? kan. Nah, tadi kan 5% dikali NPOP dikurangi NPOP TKP kan. Nah, dikali lagi sama 50%, jadi pajaknya itu lebih dikit. Karena Oh, BUMN dari dia. hasil perhitungannya itu dikali 50% lagi. Iya, jadi setengahnya kan. Keren. Tapi yang waris tadi nggak jadi 50% ya, Bang? Ya, yang mana sih? Yang waris tadi kan kalau yang di BPT kan kali 50%. Iya. Nah, tunggu. Oh, masih sambil nyari nih. Mana tadi? Masih PP 112 ya. Buka dulu. Nanti abis ini kita bahas soal kasus, buka soal kasus deh. Itu nomor 10 aku nggak tahu itu kayak mana pembagiannya. Intinya pembagiannya tuh kalau di aturan itu 20% buat pusat. Dan ini soal copas juga sih, copas dari PPT yang nomor 10 ini. 20% buat pusat, 80% buat yang memperoleh kabupaten atau kotanya gitu. Nah, tapi kalau di sini tuh jawaban kok nggak salah ya. Dia itu 20% atau berapa sih dikali? Sebentar. Tadi PP berapa? Pengen PP-nya dulu. PP 112 2000. Nih, aneh yang pembagian itu nih. Kamu masih paham pembagian ini? Mana sih pembagian? Pembagian itu paling bawah kalau nggak salah. Kok nggak ada sih? Nih. Pembagian. Jadi untuk pusat itu 20%. Nah, untuk daerah yang ngambil itu tuh 80%. 16 provinsi, 64 kabupaten atau kota. Nah, ini ada juga jawabannya di sini nih. Kamu ngambil dari sini loh. Nih, tahu anggaran. Penerimaan BPHTB secara nasional, ini secara nasional ya, 8 triliun. Nah, jumlah kabupaten kota di Indonesia itu 210. Berapa BPHTB yang diterima oleh masing-masing kabupaten atau kota tersebut? Hasil penerimaan BPHTB pemerintah pusat yang dibagi merata. Oh, tahu. Kalau ini kan kasusnya bukan apa ya? Bukan kayak 80-20 gitu loh. Ini tuh kasusnya gini, berapa BPHTB yang diterima oleh masing-masing kabupaten atau kota dari hasil penerimaan BPHTB bagian pemerintah pusat yang dibagi merata. Nah, tadi pemerintah pusat jatahnya berapa? 20% kan? Ini. Maka dikali sama nasional secara keseluruhan BPHTB-nya berapa? Yaitu sebesar itu 8 triliun kan? Nah, nanti dari 8 triliun ini, dari hasil pengaliannya, ini kan yang diterima pusat nih, 1,6 triliun. Nah, yang ditanyakan ini kan, berapa BPHTB yang diterima oleh masing-masing kabupaten atau kota dari hasil penerimaan BPHTB pemerintah pusat. Berarti dari hasil pengalian tadi, yang 20% itu tadi, dibagi sama jumlah kabupaten atau kotanya, yaitu sebesar 260. Gitu. Kalau yang ini sih gitu. Jadi ini tuh bukan yang 20-80 gitu, enggak. Ini tuh dari kota, kalau mau dibagi ke daerah itu berapa sih? Dari kota, dari pusat, kalau mau dibagi ke daerah itu berapa sih? Gitu. Tapi intinya pusat 20, provinsi 16, kabupaten atau kota 6. Jadi pusatnya 20, buat daerahnya 80. Gitu. Oke, langsung ke soal kasus ya, bawah. Ini soal anak pajak sih. Ya, siapa tahu nanti soal kita kayak gini, mana tahu gitu loh. Baca lagi. Baca dulu deh. Apa? Tadi itu yang kabupaten atau kota yang di PP tadi itu 64% jadinya pas kapan? Itu tadi kan kita pakai yang 1,6 triliun yang 20% itu dibagiin ke kabupaten atau kota. Berarti kita pakainya yang itu. Tapi kan itu karena kabupaten atau kota yang di seluruh Indonesia. Itu tadi tuh yang ditanya tuh bukan kayak gitu loh, bukan buat kabupaten atau kota berapa,
Tadi tuh yang ditanya tuh berapa sih dari pemerintah pusat? Kalau dibagiin rata penghasilan pemerintah pusat itu loh, pemerintah pusat kan dapat penghasilan kan, BPHTB 20%. Nah, kalau dibagiin rata ke pemerintah-pemerintah daerah itu, yang kota ya di sini ya, itu berapa sih mereka masing-masing dapatnya? Jadi tinggal dibagi aja kan. Beda sama kasusnya yang biasa gitu loh. Kalau yang biasa kan pusat 20, daerah 80 kan gitu. Beda kasusnya, beda-beda. Ini Kalau yang tadi itu pusat apa? ke dari bagian pusat ke kabupaten atau kotanya, bukan pembagian dari seluruhnya Bukan. gitu ya. Bukan. Jadi pusat dapat berapa? Nah, kalau uangnya itu yang diterima sama pusat, itu kalau dibagiin ke daerah, masing-masing itu dapat berapa sih? Jadi tinggal dibagi aja kan. Bukan daerah dapat 80%, bukan. Jadi tinggal dibagi aja. Tuh kalau disoalin itu gitu kasusnya. Cuman cari aturan ya, ini baru jadi download sih aturannya. Nah, soal kasus PBB, BPHTB nih. Dan ini pokoknya cerita panjang, ini sebuah drama. Ya, ini cerita panjang. Langsung ke soalnya aja. Malas baca. Siapa subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar PBB pada tahun 2018? Tadi ya, tarifnya itu 5%. Fix 5%. Enggak maksimum ya. Salah baca mungkin. Ayo. Siapa subjek pajak yang dikenai kewajiban membayar PBB pada tahun 2018? Baca dulu deh, jangan. Aku udah baca. Gimana? Bisa tahu Yaudah. makanya. Baca dulu. Tapi nanti kalau misalnya jadi tugas, kerja soal, itu dari bawah dulu. Tiap subjeknya nanti sambil jalan gitu. Nah, ini Tuan Kiwil. Kiwil ini dia itu punya rumah lah ya. Anak tunggal, dia punya anak satu-satunya. Desa Tortuga di Tangsel di mana? Nggak tahu. Miliki tanah di Jalan Jangkar sekian. Nah, ini luasnya segini, NJOP-nya segini, ya luasnya segini, NJOP-nya segini. Ini PBB dan BPHTB ya. Dia gabung nih soalnya ini. Pada pertengahan Januari 2018, Tuan Kiwil membangun bangunan tambahan di belakang rumah seluas 100 meter dengan total biaya 300 juta. Bangunan tersebut masuk dalam klasifikasi bangunan dengan NJOP 2,2. Ya, segitulah. Pertama, dia kan punya rumah nih, ya. Data pada 1 Januari itu rumahnya ini segini loh. Nih, rumahnya segini 1 Januari. Alhamdulillah. Nah, pas di pertengahan Januari, dia tuh nambahin bangunan seluas 100 meter. Nah, total biayanya itu 300 juta. Jadi bangunannya tuh ada itu pas di tengah-tengah bulan Januari. Nah, lanjut lagi nih. Bangunan baru tersebut masuk ke dalam kelas bangunan. Nah, ini kan total biaya kan. Ini kan nilai jual buminya kan. Nah, terus NJOP-nya 2,2. Ini nilai NJOP-nya. Kan kita itu DPP-nya itu pakai NJOP, bukan pakai nilai jual bumi. Nah, terus pembangunan itu selesai pada pertengahan Februari 2018. Nah, tanggal 10 Maret 2018, Kiwil ini meninggal dunia nih. Innalillahi wa inna raji'un. Ya Allah. Pakai ada kata dengan tenang ya. Penting banget ya informasi. Di garis bawahi lah. Struktur tanah dan bangunannya itu diwarisin kepada anaknya, the one and only Mas Henry. Nah, PBB atas tanah dan bangunan tersebut telah dilunasi pada tanggal 3 Maret 2018. Nah, Henry tinggal di desa Demurta, Kabupaten Purbalingga. Nah, jadi beda nih. Si bapaknya ini tinggal di Tangsel, Henry ini tinggal di Purbalingga. Nah, setelah urusan pemakaman dan utang piutang ayahnya diselesaikan, Henry berangkat ke kantor BPN nih, 29 Maret. Henry berangkat ke kantor BPN untuk mengurus balik nama tanah dan bangunan tersebut. Sayangnya, baru saja Henry keluar halaman rumah almarhum ayahnya sebagai terjatuh. Apa sih?
sebuah helikopter jatuh menimpa bangunan tersebut. Nah jadi pas Henry keluar rumah, no, ada helikopter jatuh. Duar. Nah, Baru sehingga saja si Henry keluar rumah. Astagfirullahaladzim, ini soal cerita apa sih? Kenapa sih dibuat-buat banget? Oke. Anggap aja memang terjadi. Henry sial banget. sial banget ya. Yusri itu siapa BTW? Dah, ini kan gak cuma kelas kita, dah. Oh iya, malu. Kelasku. Iya. Sayangnya baru saja Henry keluar rumah. Helikopter jatuh menimpa. Jadi pas ada helikopter jatuh tuh gitu loh. Nah, rumah bagian kirinya tuh rusak tuh, hancur semua tuh. Kenapa bagian kirinya tuh masih? Kenapa nggak semuanya loh? Kan. Nah, sehingga bangunan Bagian tersebut kanan. hancur rata dengan tanah. Oh ya, bagian kanannya. Nah, bangunan sisi kiri yang terpisah itu tidak terdampak sama sekali. Nggak ada korban karena pilot telah keluar dari helikopter menggunakan parachute. Gak penting, rumah nggak ngefek ke BPHTB apaan? Gak tahu. Kayak drama anjay. Akhirnya Henry menunda urusannya sementara karena harus melakukan puing-puing. Nah, tadi dia tuh pengen ke BPN. Dia pengen ke BPN, tapi nggak jadi. Iya betul, dia pengen ke BPN, tapi dia nggak jadi karena ada helikopter jatuh. Nah, dia tuh buat beresin puing-puing itu tadi yang hancur. Nah, meski dia tuh nggak ngebangun lagi. Dia tidak membangun kembali bangunan tersebut. Nah, pada 10 Juni 2018, Henry mengurus pendaftaran balik nama ke BPN. Nah, ini jadi nih, karena dia udah beresin tadi puing-puing tadi. Berdasarkan data Pemda, nilai pasar untuk tanah dan bangunan di sekitar lokasi tersebut dengan karakteristik yang sama menunjukkan bahwa harga tanah per meternya itu 3,3 juta dan harga bangunan per meternya itu 2,4 juta. Oke. Di bawah ini, aduh, cocoketannya hilang semua lagi, udahlah. Nah, ini data itunya ya, data bukan hal sebenarnya dibuat untuk keperluan pengerjaan soal ya udah ya. Nah, ini kebijakan pemerintah daerahnya, ini kayak gini hasilnya. NJO PTKP ini, nah terus NJO PTKP untuk jual beli dan waris itu segini. Tarif PBB-nya ini ada ya. PBB-nya itu ini PBB P2 ya, bukan P3 kan, P2 atas dan perkotaan, perumahan. Betul nggak sih perumahan dan perkotaan? Lupa PBB 2. Ini itulah. Perkotaan Ini dan kan karena atas rumah ya. Ini PBB P2 tarifnya itu pedesaan, perkotaan dan pedesaan. Nah, tarif PBB P2 ini kan ditentuin oleh daerah kan. Nah, masing-masing daerah itu beda-beda nih kebijakannya nih. Ini beda-beda. Nah, ini tarif BPHTB ini sama. Nah, itu tadi. 5%. Nah, terus yang pertama, siapa subjek? Ini PBB dulu nih, PBB. Sekalian review yang tadi. PBB ya, siapa subjek yang dikenakan kewajiban membayar PBB pada tahun 2018? Tengok lagi. Tahun 2018 yang wajib bayar siapa nih? Henry. Tahun 2018 ada ini dong. Pada 1 Januari 2018. PBB itu terutangnya kapan? Itu pertama. Terutangnya 2018. 1 Januari. Nah, jadi 1 Januari kan 2018. Iya. Nah, jadi pada saat 1 Januari 2018 itu, di situ tuh udah harus jelas semuanya. Subjeknya harus jelas, luas bangunan harus jelas, siapa-siapanya itu udah harus jelas. Di pada saat 1 Januari itu. Nah, berarti 1 Januari ini subjeknya siapa? Subjeknya Kiwil. Tuan Kiwil nggak sih? Masih hidup kan dia? Kiwil masih hidup. Soalnya dia gini aja, PBB itu terutangnya itu pada tanggal 1 Januari. Nah, dia kan matinya kan pas pertengahan Januari kan. Baru dia pindah ke si Henry. Itu. Jadi pada saat 1 Januari ini masih kewajiban Kiwil yang bayar PBB-nya gitu. Jadi isi tuh subjeknya itu Kiwil. Nah, terus di mana PBB tersebut terutang? Objeknya ada di mana? Jalan Jangkar Kariban Bogor. Nah, berarti di kota Bogor ya. Objeknya. Kiwil mau makrab. Kan Please gak sebahas makrab. subjeknya udah
Terus PBB-nya itu di mana? Itu ada hantu aja ya. Nah, PBB-nya itu di Bogor kan tadi kan. Nah, terus yang terakhir adalah ini. Berapa PBB yang harus dibayar? PBB yang harus dibayarnya berapa? Berarti berapa? Kita cari NJOP dulu kan. PBB maksudnya apa sih? Kalau P2 PBB itu maksudnya Tarif apa? Lupa. 0,3% dikali tarif. Emang 0,3? Iya Dia ini terutangnya di mana? Maksimum nggak sih 0,3? Dia Iya, terutangnya tapi di nggak mana? tahu. Berarti itu terutangnya di Jakarta, di Tangerang, di Bogor. Bogor kan, sesuai objek karena di mana kan. Nah, berarti tarifnya berapa? Itu. Kita cari NJOP-nya dulu dong. Ini nggak sih? Mana sih? Ya. Ini nggak sih? Nanti lebih dari 1 miliar enggak gitu kan? Iya. Nah, berarti cari NJOP-nya dulu ya. Yuk, semangat cari. NJOP-nya tanah dulu. Bunyi banget pasti tuh. NJOP tanahnya itu sebesar berapa sih? Harus scroll ke atas loh. Iya. NJOP tanahnya. Tanah bikin itu 800. Aja nih, bikin 2 itu apa sih? Bisa. Gimana caranya gitu? Display. Oh ini bisa ya. Nah, canggih. Ya, nggak bisa. Sama aja. Satunya Word di samping bisa nggak? Canggih. Oh iya, bisa. Canggih. Saya buka file Word-nya dulu. BPHTB. Cari coba itunya berapa NJOP-nya? Di atas 1M nggak? Nah, semangat. Aja. P2 kan. Lama banget bukannya. Kecapean deh dipakai buat belajar mulu. Udah bekerja keras. Makasih laptop gitu. Laptopku capek nggak dipakai. Sampai debuan. Dipakai adik kamu nggak sih, Jen? Sopo, adek sopo. Kucing. Oh iya. Ini kenapa P2 sih? Anunya, PBB-nya? P2, siap. P3 itu perkebunan, perhutanan, kasih tau Dim. Kalau P2 itu perkotaan sama pedesaan. Ini kenapa jadi perkotaan sama pedesaan? Nah itu kan di kota sama desa. Kalau P3 kan perhutanan, perkebunan sama pertambangan kan. Kan itu. Pinter. Iya. Yeah. terus. Iya gitu. Sampai lupa. Ya gitu. Tarifnya kalau P2 0,3, kalau P3 0,5. Ya, itu tarifnya. Tapi kalau udah diketahui di situ, nanti pakainya di situ sesuai dengan si terutangnya di mana. Kalau P2 itu ditetapin sama daerahnya BB masing-masing. Kalau P3 itu fix 0,5 ya. Ya nggak sih 0,5? Oh, oke. Pokoknya maksimal tapi 0,3. Iya, maksimal 0,3. Iya. Oke, lanjut. Gimana sih biar bagus sih? Udah lah. Udah nggak apa-apa. Udah nunggu belum sih Sari jawabannya? Biasanya tuh langsung sat. Sari Fadila Utagaluh. Aku. Agak. Bisa-bisanya dia. Udah sadar dari tadi ditungguin. Sari lagi mainan sama adeknya. Gitu aku yang hitungin, Sar. Iya, silakan Ija. Sar. Nggak pakai kalkulator ini mah. Kalkulator berjalan. Ini buat space ngitungnya gimana ya? Udah asalnya lah. Kalian pulang bawa kalkulator nggak? NJOP-nya berarti ngitungnya di sini aja nggak sih, ngitungnya di Word. Soalnya di sini.
Oh iya, betul. Apa sih ribet apa sih ini dari tadi? Sangat ya, Nge. Pusing. Lonjak. Udah diajarin. Pertama tadi apa? Subjeknya lu ya? Subjeknya si Kiwil. Di mana di Kota Bogor ya. Terus PBB-nya. Kita cari NJOP-nya dulu. Nah, NJOP-nya. Oh, salah. NJOP-nya ini di sini bangunannya itu ya 800 meter. Ya. iPhone 2 di PS. Dia disamperin gue ke rumah, bener nggak Jess? Garansinya garansi iBox ya. Tuh begitu loh. Apa garansi iBox? Iya, apa? Tuh udah nulis panjang-panjang. Nggak pernah beli. Yang ini 63. NJOP-nya aja. Yang ini NJOP-nya tanah itu sama dengan 800 dikali sama, ini udah NJOP ya, nggak perlu dikonversi, 3.100.000. Nah terus bangunan itu 400 dikali sama 2.200.000. Udah, tambah berapa Dim? Ayo Sari. NJOP totalnya berapa? Kalau yang tanah itu bentar 2.480.000.000, 2,48 miliar. 248. Oh, tulis aja deh sini. Gila. Alhamdulillah. Alhamdulillah cuy. Ya, Kenapa pakai cuy sih, cuy? Alhamdulillah cuy, oke cuy. 2480. Sorry. Satu lagi berapa? Satu lagi berapa? Kalau yang bangunan 880 juta. 880. Aku tambah jadinya dia dapatnya itu 3M total, langsung total aja. 3M enggak muat soalnya. 360 023 Jilo aku telu. Jika lu. Cicing. Nah, ini jawabannya udah dapat kan. Nah, berarti PBBP 2-nya. Nah, dia itu lebih dari 1M kan. Lebih dari 1M tadi pakai yang tarifnya. Karena dia objeknya di Bogor, berarti hutangnya itu di Bogor, berarti kita pakai tarif yang Kota Bogor ini. Nah, sampai dengan 1 miliar 0,125, di atas 1 miliar 0,25. Berarti PBBP 2-nya 0,25. Dikali sama apa? NJOP ya. NJOP 3.360 M dikurangi sama NJOP TKP-nya berapa? 10 juta ya. Dia itu bukan waris kan? Oh iya 10 juta. NJOP TKP-nya 10 juta. Ya. Itu bukan waris. Bukan. Kan belum diwarisin aja. Masih hidup makanya tadi. Kan Oh iya, si belum Kiwil. mati. Iya. Kiwil belum mati, kasihan banget sih. Nah, jadi nih, yang A gini ya. Nah, terus selanjutnya. Udah yang aman. Terus siapa subjek pajak yang dikenakan kewajiban bayar BPHTB? Di mana BPHTB tersebut hutang, berapa BPHTB? Jadi pertama subjek pajaknya dulu. Nah, subjek pajaknya itu intinya gini deh. Yang pertama itu BPHTB-nya itu terhutang itu ketika apa? Waris. Didaftarkan. Didaftarkan kan. Sebentar. Juni.
Yes. Juni ya tadi ya. Berarti itu. Nah, subjek Kayaknya yang pajaknya dia berarti setelah di sini siapa? bersih-bersih itu kan? Kenapa ya? Subjek pajaknya siapa? Kiwil apa Henry. Henry? Henry kan. Henry. Karena dia yang daftarin ya? Dan udah jadi waris juga gitu loh. Kuyun BPHTB. BPHTB itu kan gini. Konsepnya BPHTB itu dia itu dibayar ketika adanya pengalihan hak nggak sih? Perolehan hak. Nah, si Kiwil itu nggak perlu bayar BPHTB karena apa? Dari awal perlu bayar tapi udah yang lalu-lalu gitu loh. Karena itu kembali dia kan dari dulu kan. Nah, ini ada pemindahan hak, perolehan hak oleh Henry akibat warisan kan. Maka dari itu atas perolehan hak yang Henry itu, dia itu perlu bayar BPHTB. Si Kiwil mah nggak perlu bayar BPHTB karena di awal pas dia dapetin kemarin itu dia udah bayar. Ngapain dia bayar lagi? Kan dia kan dibayar ketika dia mendapat perolehan hak. Gitu, paham kan? Iya. Berarti ini si Henry ya subjeknya. Nah terus di mana BPHTB tersebut terhutang sama ya Kota Bogor nggak sih soal objeknya. Nah terus berapa BPHTB yang harus dibayar? BPHTB yang harus dibayar itu berarti kita pakai ini ya, tarifnya ini ya 5% ya. Berarti kita harus nyari NPOP-nya dulu. NPOP-nya nih. NPOP sama NJOP. NPOP-nya kita lihat di sini. NPOP atas tanahnya itu berapa? NPOP atas tanahnya ini 800 meter kan? Ini NJOP. NJOP-nya 3,1. NPOP-nya kita lihat. Kalau misalnya dia lebih gede, ya kita tetap pakai NPOP. Kalau NJOP-nya lebih gede daripada NPOP, kita pakai NJOP gitu. Ini NJOP-nya 3,1. NPOP-nya berapa di sini? Nih, 3,3 nggak sih? Ketika Henry mengurus ini nggak sih? NPOP-nya 3,3. Nilai pasar kan? NPOP itu kalau misalnya dia didapat dari waris, dia itu berdasarkan nilai pasar kan? Nah, berdasarkan nilai pasar, bahwa nilainya itu 3 juta. Ya kan? Berarti NPOP-nya pakai yang 33 atau 31 nilai pasar atau NJOP? Pasar. Pasar kan? Pakai yang paling gede. Pasar. Ya, tanya berarti 800 dikali sama 3,3 kan? 3,3 mana sih? Nah, terus selanjutnya buat bangunannya. Nah, bangunannya kita cek. Ini aja, sebentar. Apa toko yang lemot ya? Nih. Ada nggak aja? Benar. Nilai pasar untuk tanah dan bangunan di sekitar lokasi tersebut. Oh, yang paling bawah tuh ya? 3. Iya itu. Ya kan? Tadi kan kalau misalnya dia berupa waris, ini kan warisan kan? Nih, warisan. Maka dinilai berdasarkan nilai pasarnya NPOP-nya. Nah, NPOP-nya udah ketemu nih, 3,3. Nah, terus habis itu kita bandingin sama NJOP. Ternyata NJOP-nya itu lebih kecil dibanding NPOP. Ya udah kita pakai NPOP-nya kan, sesuai kan tetap kan. Nggak pakai NJOP-nya kan. Nah, maka dikaliin tanahnya. Nah, makanya dikaliin tanahnya 800 dikali sama 3,3 buat tiap meternya. Nanti dapat nih buat tanah NPOP-nya berapa. Nah, terus buat bangunannya. Nah, bangunan ini berapa? 400 kan. Terus kita lihat nih NPOP-nya juga berapa? NPOP-nya 2,4 nih. NPOP buat bangunannya. Nah, kita bandingin sama NJOP. Lebih gede apa lebih kecil? Lebih kecil nih ternyata. NJOP-nya 2,2. Berarti kita tetap pakai yang NPOP. NPOP. Nah, bangunannya di sini gimana?
NPO. Bangunannya 400 emang. Enggak kan? Lah, Bangunannya kan awalnya tuh kan 400 kan. 400 terus kasih ke Kiwil helikopter karena tadi. meninggal warisan. Nah, terus ini 400 meter awalnya nih. Nah, terus Tuan Kiwil membangun bangunan tambahan di belakang rumah seluas 100 meter. Jadi bangunan sekarang berapa? 500. 500 kan. Nah, terus ada helikopter jatuh. Hancur sisi kanannya. Seluas 150. Jadi bangunannya berarti helikopternya penting apa enggak? 350. Oh, 350 deh, kirain. 350 dari mana tadi? Nggak dengar. 500 dikurangi 150 sisi yang rusak. 400 nggak sih? Kan pertama kan 400 di 400 kok bangunannya. 500. Terus Tuan Kiwil sebelum pertama kan dia bangunan awalnya kan 400. Nah, terus pas sebelum mati Tuan Kiwil bangun lagi. Oh iya, nambah 100 ya, paham. Pas sudah diserahin itu kena helikopter nih 150. Iya, paham. Benar. Berarti 350. Nah, ini berarti total sini NPOP-nya berapa nih? Ya. Berarti yang didaftarin BPHTB-nya itu sesuai kondisi yang waktu itu ya? Kondisi misalnya kalau dia rusak, kalau dia apa kayak gitu-gitu kan? Iya. Tapi BPHTB itu terutama ketika apa? Ketika mendapat perolehan hak kan. Ketika apa? Jadi kalau misalnya ketika seseorang itu mendapat perolehan hak, ketika subjeknya itu mendapat perolehan hak. Kan perolehan hak pindah kan dari Pak Kiwil ke anaknya kan. Nah, maka anaknya mendapat hak atas rumah itu kan. Artinya anak itu dia itu harus bayar BPHTB. Tapi kalau Tuan Kiwilnya, misalnya Tuan Kiwil masih hidup nih. Tuan Kiwil masih hidup sampai sekarang. Nah, dia itu cuma bayar BPHTB itu pas awal banget dia beli itu loh, kemarin itu loh. Kedepannya itu nggak bayar gitu ya, karena nih pindah haknya. Nah, yang menerima haknya itulah yang harus bayar BPHTB. Nah, kalau misalnya dan ini Henry pindah, juga apa? Dan Henry ini juga cuma sekali bayarnya. Ya, sekali doang. Ketika dia memperoleh hak doang. Udah. Atas rumah itu. Okay. Depannya enggak. Ya, nanya sih. Apa? Apa, San? Ya, tadi kan ya? Subjeknya kenapa sih Henry? Subjeknya kenapa Henry? Karena Henry yang menerima. Subjeknya kenapa Henry kan? Ini kan subjek pajaknya kan. Karena itu tadi Henry yang menerima perolehan haknya itu. Kamu gak, San? Kan di BPHTB itu dibayar itu ketika dia itu menerima hak. Tadinya kan di Pak Kiwil kan. Nah, Pak Kiwil itu ketika dia masih hidup sampai sekarang nih misalnya, dia itu nggak kenain BPHTB. Kenapa? Karena dia itu udah bayar BPHTB pas dulu banget loh. Sebelum dia meninggal, pas awal banget dia beli rumah. Nah, karena meninggal itu diwariskan kan ke anaknya. Nah, anaknya ini dia itu baru mendapat perolehan hak kan. Nah, ketika mendapat perolehan hak itulah terutang PBB di situ. BPHTB gitu. Oke. Makanya subjek bayarnya itu si Henry. Nah, terus ini tadi bangunan 350 ini dari pas awal-awal kan bangunannya itu sesuai kondisi ketika terutangnya kapan. Itu kan pas didaftarin ke BPN kan. Nah, jadi kondisinya kan pertama-tama itu 400 meter. Nah, terus Tuan Kiwil ini membangun tambahan nih 100 meter. Kan, jadi total bangunan berapa? 500 kan. Nah, terus tadi nih kena helikopter lagi nih. Jadi sisi rumah kanannya hancur nih, seluas 150 meter. Berarti 400 dikurangi 150. Nah, setelah dia hancur nih rumahnya, nah dia mendaftarin di BPN. Artinya, ketika dia daftarin, di saat itulah BPHTB-nya terhutang. Itu artinya kondisi pada saat dia daftarin itu berapa?
350 kan. Itu 350 dapat dari situ. Nah, ini totalnya aku hitung berapa sih? Totalnya 3 miliar 480. Nah, segitulah totalnya. Kalau salah betulin sendiri ya. Total segini. Nah, terus NPOP-TKP-nya NPOP-TKP-nya dia itu berapa di sini? Nggak ada kan? Ada nih, ada jual beli dan waris. Kalau jual beli itu 60 juta, waris itu 300 ya. Berarti 300. Alhamdulillah. Nah, terus berarti BPHTB-nya itu sama dengan tarifnya itu 5% kan? 5% dikali sama NP 348 31 ya. 3180. Nah, udah nih. Udah selesai. Soal sebanyak itu jawabannya segini. Yang penting paham soalnya. Jadi yang ini nggak pakai nih Kota Tangsel, Kabupaten Empuk tadi enggak. Dah, ada yang mau ditanyain nggak? Aku sambil baca-baca lagi. Yang tadi 50% itu apa sih? Di chat aja nggak apa-apa loh. Kalau mau di chat. Pengen di chat banget, Bang. Kan di sini yang diceritanya kan tanggal 29 itu dia pas keluar rumah ternyata ada helikopter. Nah, misal tanggal 29 itu dia udah pergi ke BPN, terus pas baliknya baru kena helikopter nih. Berarti yang terdaftar itu yang 500 meter 500. Itu kan? Iya. Iya 500. Ketika kan utangnya kan ketika helikopter ketika dimodif banget ya soalnya. Utangnya ketika daftarkan kan. Ya udah dia daftar itu berapa kondisinya pada saat itu. Artinya ketika dia daftarnya itu udah jelas tuh semuanya tuh subjeknya siapa, luasnya berapa, segala macam gitu. Itu. Ya rugi berarti dong. Kasihan. Siapa yang musibah sih ya, kenapa helikopternya jatuh ke situ? Oh iya. Ya oh udah iya sih betul. kan dia yang bayar. Pajaknya lebih mahal ya. Ada lagi nggak? Apa gitu PBB juga? Oh iya yang kemarin kan pada ada PNS kan? PNS. Apa sih yang PPH itu loh? PPH pasal 21 itu loh. Kan ya, tunjangan istri. Nah itu tuh kalau dulu kan kita belajar dia motong bendera pemerintah kan. Dan itu emang kayak udah aturan dari sana gitu loh. Nah yang sekarang kita pelajarin tuh kemarin soal-soalnya itu yang motong itu bukan bendera pemerintah, makanya nggak ada itu. Gitu. Nggak ada itu apanya? Nggak ada tunjangan istri, tunjangan anak ya. Oh. Yang itu. Walaupun itu PNS. Kok PNS ada dong. Soalnya motong bendera pemerintah. Kan kok kemarin soal kita tuh swasta nggak ada ya? PNS kan. Yang motong bukan bendera pemerintah. Nah, ini gimana yang tadi loh? Ya udah gini doang. Kalau mau cabut aja. Aku masih pengen mikir yang tadi tuh. Gimana Nin? Gimana Nin? Anin bisa memberi pencerahan. Bagian apa, Pak? Yang 50% itu apa, Nin? Oh, itu. Nggak tahu. Yang 50% itu tadi. Nggak tahu. Itu apa sih? Tapi kalau di PPT berarti ada dikali 50% gitu ya? PPT. Mending kayak gitu tanyain dosen kali. Yang penting ini. Enggak, dasar banget. Ya, tanyain dosen ya. Nah, ininya konsepnya gitu kan. Konsepnya yang penting udah dapat kan. Ini cuma masalah masih di tarif aja masalahnya kita. Nggak sempet loh baca PP sebanyak itu loh. Ini aja buat PBB aja udah sebanyak ini loh. PP-nya. Ini udah hapusnya. Please nggak tuh foto. Udah tidur nih. Mas pengen nyari. Kalau mau cabut aja. Besok
Besok jam 1:30. Oke. Jam 1 aja. Jam 1 Ya. bea materai. Oke, Banyak ya bea materai. Ini udah selesai, Pange. Minggu Tika. libur. Udah. Udah, Nanti aku cari lagi cabut 50% itu apa. Teman-teman. Ya, cabut. Thank you, Ge. Thank you Makasih banget, ya, Ge. Thank you. Bye. Terima kasih, Pak. Guys.